Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu masih membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa, dan kita sampai ke pasal 34 yang berjudul Al-Ma'asi Tuzilun Ni'am wa tahullun niqam atau tuhillun niqam. Dosa dan kemaksiatan menghilangkan kenikmatan dan mengundang bencana. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema ini, yaitu dosa menimbulkan efek buruk, dan sudah kita sebutkan sebagiannya. Lalu malam ini salah satu dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah dosa itu bisa menghilangkan nikmat, kemudian mendatangkan bencana atau musibah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ungkapan yang lain tapi maksudnya sama adalah dosa itu mengundang musibah, dan musibah itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah hilangnya nikmat, itu juga musibah. Lalu yang kedua yaitu terjadinya malapetaka atau bencana atau musibah. Jadi nikmat yang ada akan hilang dengan kemaksiatan. Sudah hilang nikmat, kemudian datang bencana atau musibah, bisa penyakit, bala, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sebab dari dosa. Beliau mengatakan wa min uqubati dzunub annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam atau tahillun niqam. Di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kemaksiatan, yaitu di dunia sebelum di akhirat, adalah dosa-dosa itu akan menghilangkan kenikmatan. Kalau kita lihat ikhwan, kisah-kisah para nabi dan kaumnya, ketika mereka itu tidak berbuat dosa dan kemaksiatan, maka mereka berada di atas kenikmatan yang luar biasa. Namun ketika mereka mulai melanggar aturan Allah, melakukan perbuatan dosa, maka disitulah Allah mencabut nikmat. Dari sejak manusia yang pertama, Nabi Adam, sampai akhir zaman. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa, tatkala mereka berdua taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka mereka tetap berada di atas kenikmatan surga, mendapatkan apa yang mereka mau. Tetapi tatkala mereka ini tidak patuh kepada Allah, melanggar aturan Allah, yaitu larangan makan buah terlarang dalam Al-Quran, maka saat itulah Allah mencabut nikmatnya. Surga, maka dia diusir dari surga. Lalu kemudian diturunkan ke dunia, yang mana di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Demikian pula, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kaum-kaum setelahnya, maka tatkala mereka taat dan patuh kepada Allah, nikmat itu akan kekal. Tatkala mereka mulai ingkar kepada Allah, berbuat dosa dan maksiat, maka saat itulah Allah mengurangi, bahkan mencabut nikmatnya. Ditambahkan lagi Allah menurunkan musibah, bala, dan malapetaka. Beliau mengatakan
famazalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzanbin wala halat bihi niqmatun illa bidzanbin. Maka senantiasa hamba itu berada di atas kenikmatan kecuali ketika berbuat dosa maka hilang kenikmatan itu, dan senantiasa yaitu hamba itu tidak akan mendapatkan malapetaka kecuali ketika dia sudah berbuat dosa, maka saat itulah dia mendapatkan malapetaka. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan ini kuncinya. Ketika sudah mendapatkan bala, ketika sudah mendapatkan ujian yang begitu berat, ya, ketika mendapatkan musibah yang begitu berat, maka Allah tidak akan mencabut musibah dan bala ini, kata beliau, kecuali ketika hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ali bin Abi Thalib, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Ini perkataan hikmah, bukan hadis, tapi semakna dengan hadis. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubah." Ali mengatakan bala, yaitu bencana, itu tidak akan turun kecuali sebab dosa. Jadi kalau nggak ada dosa tidak akan turun bala, bencana nggak akan turun. Kemudian dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bencana itu kecuali dengan adanya taubat. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini didasari oleh firman Allah taala, waqad qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang menimpa kalian berupa musibah sama sekali, ya, maka itu semuanya disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memberikan maaf yang besar. Wa qala ta'ala dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu, jadi Allah menurunkan bencana atau bala itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah nikmat itu pada diri mereka, yaitu dengan berbuat dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh para ulama bahwa salah satu sebab terbesar, sebab asas, sebab yang paling pokok banyaknya atau turunnya musibah, terutama musibah yang tidak hanya individu, musibah yang sifatnya itu merata, maka itu sebabnya adalah karena dosa kemaksiatan yang mulai merata. Ya. Mungkin sebagian orang meragukan, masa sih bencana, misalnya banjir, bencana itu banyak, tsunami, kemudian longsor, ya, termasuk diantaranya adalah lumpur panas meluap, ya, dan berbagai macam musibah yang lain, termasuk diantaranya kebakaran hutan, semuanya, rusaknya lautan. Ada orang ragu, ada kaitannya dengan dosa. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Allah sendiri mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian, maka itu tidak lain adalah sebab ulah tangan-tangan kalian sendiri. Maksudnya apa? Dosa dan perbuatan maksiat itulah yang mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini jawaban. Ketika ada orang bertanya-tanya, kenapa sih musibah mendera, yaitu kita? Atau kita bisa bilang, kenapa sih di wilayah kita ini banyak musibah? Atau di negeri kita banyak musibah? Sementara di negeri yang lain tidak terdengar adanya musibah yang bertubi-tubi. Di tempat kita seolah-olah nggak berhenti musibah itu. Ya, habis banjir, bandang, longsor, kemudian kebakaran, kemudian macam-macam terus. Ya, yang namanya tsunami. Kenapa tidak berhenti? Kenapa seolah-olah tidak berhenti musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kerugian, kemudian macam-macam. Maka tidak lain jawabannya karena dosa dan kemaksiatan yang diremehkan. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, kalau kita melihat kondisi kita, maksudnya kita secara umum, ya, bukan individu, kita secara umum, maka ternyata benar
kondisi kita ini masih banyak berada di dalam dosa dan kemaksiatan. Dan itu yang atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Yaitu ma ya'ti zamanun illa walladhi min ba'dihi syarrun min hatta talqau rabbakum. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ketika bertambah zaman, maka pasti kondisi kalian wahai kaum muslimin semakin buruk, ini secara umum. Ya. Terus semakin buruk sampai kalian berjumpa dengan Tuhanmu. Maksudnya apa? Sampai hari kiamat. Jadi kondisi umat Islam secara umum semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW, itu semakin buruk. Ini secara umum. Sampai kapan? Sampai kiamat. Dan ini tidak menafikan adanya kondisi-kondisi tertentu di belahan wilayah tertentu. Itu kondisi Islamnya semakin bagus. Ya. Itu tidak menafikan. Ada. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan senantiasa akan ada dari kalangan umatku mereka-mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpegang dengan agama Islam yang yaitu yang murni. Ditolong oleh Allah, kondisi mereka semakin baik, kondisi mereka semakin kuat, ya. Tapi secara umum kaum muslimin semakin buruk kondisinya karena semakin jauh dengan zaman kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat kondisi umat Islam dari kita secara umum, maka benar. Maka kondisi kaum muslimin secara umum di tempat kita masih banyak sekali yang melakukan perbuatan dosa, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kesyirikan misalnya di mana-mana. Ya. Kesyirikan itu adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Masih banyak orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Bukankah ada orang yang menyembelih hewan, baik itu kerbau atau yang semisalnya. Ternyata apa? Ternyata untuk selain Allah. Untuk pengagungan, yaitu penghuni-penghuni tempat-tempat yang dianggap menakutkan. Untuk keselamatan, minta keselamatan dari penghuni-penghuni tempat yang dianggap keramat. Ya. Menyembelih kerbau misalnya. Lalu kepalanya disajikan untuk penghuni laut selatan atau pantai selatan misalnya. Maka para ulama mengatakan ini termasuk bentuk kesyirikan. Dan ini masih ada. Pengagungan kepada hewan-hewan tertentu yang dianggap sebagai hewan keramat. Ini semuanya termasuk kesyirikan. Nah, selagi ini masih ada, bahkan terang-terangan, maka tidak usah banyak berharap, yaitu terhindar dari berbagai macam musibah. Nah, tugas kita mengingatkan diri kita, kemudian keluarga kita, dan orang-orang yang di sekitar kita semampu kita. Dimulai dari awal. Tidak harus kemudian semua orang harus diingatkan. Tidak. Diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, lalu orang-orang yang ada di sekitar kita, semampu kita. Sebagaimana Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk bentuk ibadah kepada selain Allah tawakal. Mungkin orang menyangka bahwasanya apa kaitannya tawakal itu dengan kesyirikan? Ya, banyak orang bertawakal kepada selain Allah. Pasrah kepada selain Allah, yaitu kepada apa? Kepada sesuatu yang ditempelkan di badan, kepada jimat, kepada sesuatu yang digantungkan di rumah, merasa bahwa ini pelindung, merasa dengan memasang jimat itu dia akan selamat, merasa dengan memasang jimat ini dia terhindar dari mara bahaya dan sebagainya. Ini pun termasuk bentuk kesyirikan dalam hal tawakal kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah kalau kamu sekalian benar-benar beriman. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita kalau orang itu beriman benar, ya, tidak menyekutukan Allah, maka dia pasrahkan nasibnya, keberuntungannya, kebaikan-kebaikan yang akan dapat setelah dia usaha maksimal, pasrah kepada Allah. Disertai dengan doa.
Itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang menyekutukan Allah setelah berusaha kemudian pergi ke dukun, minta pelaris, minta ini dan itu, minta jimat dan seterusnya. Ini adalah orang yang menyekutukan Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia termasuk orang yang menyekutukan Allah. Jelas hadisnya demikian. Ya, kalau ada orang mengatakan jimat saya terbuat isinya dari Al-Quran, ya, isinya hanya Al-Quran saja, tidak ada yang lain, tidak ada raja-raja, tidak ada tulisan-tulisan yang tidak dipahami, tidak, semuanya isinya Al-Quran. Maka jimat dari Al-Quran diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan para sahabat sendiri menyelisih berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnu Mas'ud mengatakan haram semuanya, tidak boleh. Sebagian yang lain mengatakan boleh. Kalau jimat isinya Al-Quran saja, nggak ada yang lain, nggak ada embel-embel lain, ya, nggak ada mantra, nggak ada tulisan-tulisan yang tidak bisa dipahami. Maka sebagian para ulama membolehkan dengan dasar apa? Dengan dasar karena ini termasuk penggunaan Al-Quran sebagai syifa, keumuman ayat. Tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwasanya jimat kalau diperuntukkan untuk menolak bala, kemudian mendatangkan kebaikan, yaitu berantara jimat meskipun dengan Al-Quran, ini hukumnya haram. Kenapa demikian? Yang pertama, Rasul tidak menggunakan jimat Al-Quran. Kemudian ada fatwa dari sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud, haram semuanya. Kemudian kalau memakai jimat dari Al-Quran itu akibatnya menghinakan Al-Quran. Biasanya jimat digantungkan di leher, di perut. Bagaimana kalau dia masuk ke WC? Maka dia akan menghinakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, ada kalimat Allah, lafzul jalalah dimasukkan ke WC. Ini penghinaan Al-Quran. Ya, padahal orang masuk WC itu harus melepaskan segala sesuatu yang ada kalimat Allahnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, orang yang memakai jimat dari Al-Quran, maka orang awam akan melihat, oh orang ini pakai jimat, tak tahu isinya, maka ditiru. Ditiru berupa jimat-jimat dari dukun yang dia isinya adalah selain Al-Quran. Maka ini memicu kepada penggunaan jimat yang umum, baik itu Al-Quran maupun bukan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat fenomena di negeri kita atau di wilayah kita sendiri atau di tempat kita sendiri, masih banyak orang-orang yang menyekutukan Allah dalam hal apa? Dalam hal menggantungkan nasib. Ya. Keyakinan ketika melihat sesuatu, kemudian dia merasa sial. Mendengar sesuatu, kemudian dia merasa sial. Maka ini termasuk tiyarah dalam Islam. Rasulullah mengatakan, inna tiyarata syirkun. Rasul sampai mengatakan 3 kali. Sesungguhnya tiyarah itu adalah kesyirikan. Sesungguhnya tiyarah itu kesyirikan. Sesungguhnya tiyarah itu kesyirikan. Tiyarah itu zaman jahiliyah dahulu. Yaitu ketika ada orang yang ingin mengadakan suatu acara besar seperti menikahkan anak mereka atau musafir atau pindah rumah, ya, itu mereka menerbangkan burung. Lalu dilihat, kalau pergi ke kanan jalan, kalau pergi ke kiri tidak boleh karena ini celaka. Ya, kalau ke tengah maka diulang lagi. Mengundi nasib dengan hal ini. Dan itu berlaku di kalangan ahli jahiliyah, makanya dinamai tiyarah. Tiyarah itu dari kata tair, burung. Jadi mereka menggantungkan nasib dengan menerbangkan burung. Meyakini kalau pergi ke kiri maka celaka. Lalu tidak hanya menerbangkan burung, mereka juga melihat sesuatu yang dianggap menakutkan. Kalau ada burung bertengger, misalnya hari apa begitu, oh akan ada musibah. Lalu berkembang terus sampai hari ini. Tidak hanya burung saja, hewan apapun. Bahkan kebalikannya, ketika ada burung yang mereka sukai atau binatang yang mereka sukai terlihat malam-malam, oh akan dapat keberuntungan rezeki. Ini semuanya termasuk tiyarah, kesyirikan. Menggantungkan, yaitu nasib mereka kepada apa yang dilihat dan didengar. Bahkan pada masa jahiliyah terus berkembang tiyarah ini. Perasaan mendapatkan musibah, perasaan dia akan celaka, itu tidak hanya karena sebab melihat sesuatu.
Demikian pula mendengar sesuatu. Bahkan mereka juga bertiarah dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu. Pada zaman jahiliyah, yang ditakuti itu adalah beberapa bulan seperti bulan Safar. Ya. Jadi bulan Safar itu orang-orang jahiliyah tidak berani menikahkan anak mereka. Tidak berani pindah rumah, tidak berani musafir, tidak berani memulai usaha besar. Sama dengan di tempat kita ada sebagian orang tidak berani memulai usaha hari Selasa. Ada seperti itu. Ada sebagian pekerja, ya, itu kalau meleset hari Senin, maka takut sekali kalau memulai hari Selasa, dimundurkan hari Rabu. Kenapa demikian? Karena hari Selasa itu dianggap sial, nggak akan berhasil. Ini termasuk tiara, ya, dengan nomor tertentu. Nomor berapa orang menganggap sial? 13. Jadi kalau dapat nomor 13, sial. Ya, seluruhnya segala sesuatu tidak akan sukses. Nah, orang Islam nggak ada demikian. Dan Rasul telah menghapuskan. Rasulullah mengatakan, la Safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Demikian pula bulan yang lain. Hari ini atau di negeri kita masih dianggap bulan yang membahayakan keselamatan manusia adalah bulan apa? Muharram. Sebentar lagi. Ya. Makanya jarang ada orang yang menikahkan di bulan Muharram. Jarang. Yang ada banyak itu di bulan Dzulhijjah, kan gitu. Ya. Mereka meyakini bahwasanya ini membawa keberuntungan, ini membawa sial. Ini termasuk juga tiarah. Dan ini warisan kaum jahiliyah dahulu. Demikian pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah hari-hari tertentu dianggap sial seperti Selasa di tempat kita, nomor tertentu 13, ya. Jadi ada orang itu kalau beri perumahan dilihat, dihitung 1, 2, 3 sampai 13 mereka hindari. Sehingga sebagian pengembang itu ketika membuat perumahan nomor 12-nya dikosongi. Langsung loncat nomor 13-nya dikosongi, langsung loncat 14. Padahal hakikatnya itu nomor 13 gitu loh. Bahkan sebagian orang ya, itu mengatakan kalau menjual sesuatu yang ada nomor-nomornya, itu kalau tiba nomor 13 nggak laku. Ya, bahkan banding harga murah. Nah, ini kesempatan buat kita. Kalau murah sekali silakan diambil. Karena tidak ada keyakinan seperti ini dalam agama kita Islam. Telah dihapus Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya tidak ada yang namanya kesialan di bulan Safar, termasuk diantaranya adalah bulan Syawal. Pada zaman Rasulullah itu dianggap sial, ya, maka Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sementara orang-orang jahiliyah tinggal menunggu saat itu, ya. Mereka mengatakan awas binasa, awas hancur, awas musibah dan lain sebagainya. Ternyata langgeng pernikahannya sampai Rasulullah wafat dan menjadi pernikahan yang penuh berkah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak perlu takut dengan bulan-bulan tertentu. Kalau memang sudah jodohnya, ya, dapat jodohnya, kok harus menikah pas di bulan misalnya Muharram, Safar, ya, atau yang lainnya, maka silakan diteruskan. Gantungkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, takdir. Bukan karena bulan-bulan yang membawa sial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk di antara fenomena yang ada sesaji. Sesaji ini kurban, cuman tidak menyembelih. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musnadnya, itu menceritakan dahulu itu ada orang atau penguasa di suatu wilayah yang tidak mengizinkan seorang pun lewat kecuali harus berkorban untuk berhala. Untuk berhala. Ya. Lalu datanglah 2 orang ingin lewat. Ketika ingin melewati tempat ini dihadang oleh penguasa atau wakilnya. Kemudian dikatakan kepada orang yang pertama, tidak boleh engkau lewat tempat ini kecuali engkau harus berkorban untuk berhala. Ya. Lalu orang ini mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Lalu penguasa mengatakan, berkorbanlah meskipun hanya seekor lalat. Lalu orang ini mengatakan, lalat, bisa lalat? Iya, ya gampang lalat. Ya,
nangkep lalat dikorbankan untuk berhala, lewat. Dalam hadis disebutkan ketika dia meninggal dunia masuk neraka. Kenapa? Dia berkorban kepada selain Allah, meskipun hanya seekor lalat. Lalu orang yang kedua dikatakan sama, tidak boleh lewat kecuali berkorban, meskipun seekor lalat. Dia mengatakan, aku tidak akan berkorban sekecil apapun kepada selain Allah, meskipun hanya seekor lalat. Maka orang ini ditangkap, dibunuh, mati, dan akhirnya masuk surga. Nah, para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita pengorbanan tidak harus sembelih. Ya. Menyajikan sesuatu, binatang, makanan, minuman. Sekarang kan ada bunga, kue, macam berapa begitu. Kemudian ada kopi, rokok, sama saja semuanya. Ditaruh di pojok rumah, di pojok kamar, di atap dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar selamat. Ini bukan untuk Allah. Berarti ini untuk tujuannya untuk setan dan jin, untuk orang atau untuk penghuni yang dianggap menakutkan. Kalau tidak meletakkan sesaji ini maka akan diganggu dan lain sebagainya. Maka bukan seperti ini beribadah kepada Allah, ini beribadah kepada jin dan setan. Karena mengorbankan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak menyembelih. Karena lalat sekalian, lalat sekalipun yang sekecil itu tidak pakai disembelih, dipersembahkan kepada selain Allah, akhirnya masuk neraka. Apalagi kepala kerbau, ya, atau makanan-makanan yang beraneka ragam, tujuannya adalah untuk keselamatan. Allah tidak begini caranya dimintai keselamatannya. Ditaati, dijauhi maksiatnya, maka kenikmatan akan langgeng, kemudian musibah itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi selain masalah kesyirikan, ya, fenomena yang demikian, maka baik syirik besar yang kita sebutkan tadi, berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ini masih banyak, ya, ada, dan kita berusaha melindungi diri kita dan keluarga kita dari perkara ini. Jangan sampai kita berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Kemudian belum lagi syirik kecilnya, riya, sum'ah, beramal kebaikan tapi minta pujian, minta kembali dunia dan lain sebagainya. Ini semuanya termasuk kesyirikan. Belum lagi nanti akan ada dosa-dosa yang lain, yaitu perkara-perkara baru dalam agama semakin menjamur, ya, semakin menjamur. Lihat sekarang bagaimana orang itu, yaitu apa? Yaitu mengarang-ngarang zikir-zikir tertentu, disertai dengan joget-joget, ya, berdalil dengan sholawatan, tapi isinya adalah konser. Tidak ada pada zaman Rasulullah, pada zaman tabi'in, para sahabat tabi'in, tabi'in, tidak ada. Terus diperbarui sekarang. Perkara baru dalam agama berinovasi terus. Nah ini kalau tidak diberhentikan, maka musibah tidak akan berhenti. Tidak akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar. Kemudian belum lagi dosa besar yang lainnya, zina. Semakin merebak. Ada sebagian orang, bahkan orang ini orang Islam, itu membiarkan anak-anak perempuannya jalan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, dengan dalih apa? Dengan dalih anaknya sudah dewasa. Justru ketika dewasa mestinya lebih dijaga. Karena Rasulullah mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'ahu syaitan illa kana thalithuhuma syaitan. Kalau ada laki-laki bersama perempuan yang bukan mahram, ajnabi, ya, bukan istrinya, bukan mahramnya, maka pasti yang ketiga setan. Ya, meskipun ke masjid, meskipun sedang pengajian, kalau dua orang ini pergi berduaan, kemudian dia bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan orang tuanya, kok dia berduaan, meskipun alasannya pergi pengajian, pergi salawatan, ingat, ketika dia berdua, bersendirian berdua ini, maka yang ketiga pasti ada setan. Dan setan berusaha dan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Dan ini banyak terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi pembunuhan. Dosa-dosa pembunuhan terjadi marak, ya. Kenapa demikian? Di antara sebabnya karena tidak ditegakkan hukum, yaitu qisas. Dan Allah menjanjikan walakum fil qisasi hayatun. Pada diri kalian ketika ditegakkan hukum qisas akan ada kehidupan yang nyaman, damai. Ya, ketika hukuman itu bukan hukuman qisas, hukuman sekedar
beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan kadang-kadang bisa ditebus, maka tidak akan berhenti kasus pembunuhan. Semakin bertambah, semakin bertambah. Dan kita bisa melihat, yaitu apa? Data. Dari tahun ke tahun, kasus pembunuhan bertambah, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan khianat harta. Ini semakin merebak luas. Baik itu pencurian, atau selain pencurian, khianat, yaitu harta berupa korupsi. Ya, ini ada semua. Sementara Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, kalau terbukti dia mencuri, maka dipotong tangannya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan balasan yang setimpal bagi dia. Karena tidak ditegakkan hukum ini, maka terus bertambah. Ya. Coba lihat di negeri yang ditegakkan hukum potong tangan bagi pencuri, lihat kasus pencurian di negeri itu. Bisa nihil, setahun bisa kosong. Tapi ketika tidak ditegakkan, maka terus bertambah kasus pencurian dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan bakhil terhadap harta yang sifatnya itu wajib ditunaikan, apalagi yang sunnah. Ya. Banyak kaum muslimin yang mereka punya harta yang mestinya dizakati, tapi mereka tidak membayar zakatnya. Banyak sebagian orang Islam, dia sebenarnya punya harta, tapi pura-pura tidak mengetahui bahwasanya hartanya sudah wajib dizakati. Contoh realnya adalah wanita yang punya emas. Ya, ada seorang wanita itu punya kalung. Kalau ditimbang, ya belum sampai nisab. Berapa gram? 50 gram misalnya. Berarti tidak sampai nisab, karena nisabnya emas itu adalah 85 gram. Nah, ini kalung saja, belum gelangnya, belum antingnya, belum apalagi macam-macamnya yang lain, belum bentuk yang lain. Nah, kalau di total emas itu sampai 85 gram, dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dalam jangka setahun setelah mencapai nisabnya. Nah, sekarang banyak di antara kaum muslimah yang tidak menyadari hal ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka inilah kondisi kaum muslimin. Belum lagi nanti masalah-masalah yang berkaitan dengan kezaliman, ya, rishwah, suap menyuap. Ini masih berjalan, masih langgeng seperti ini, maka jangan harap musibah itu berhenti, terus akan datang. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa akhbarallahu taala annahu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha ala ahadin hatta yakuna huwal ladzi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Allah tidak akan merubah nikmatnya yang telah diberikan kepada seseorang sampai dia sendiri merubah nikmat itu pada dirinya. Merubah dengan apa? Dengan kemaksiatan. Fa yughayyiru ta'atallahi bi ma'siyatihi. Dia merubah nikmat Allah jadi azab. Itu caranya bagaimana? Merubah ketaatan kepada Allah menjadi kemaksiatan. Tadinya taat, maksiat. Ada gambaran sebagian para ulama, ada orang yang tadinya salih, taat kepada Allah, sholat 5 waktu ke masjid, kemudian membaca Al-Quran, puasa Ramadan, puasa sunnah, ketika tidak punya harta. Namun ketika punya harta, dia tidak sabar dengan ujian harta, tidak bisa mensyukurinya, sehingga lalai dengan hartanya. Ketika lalai dengan hartanya, maka saat itulah dia membelanjakan hartanya tidak sesuai dengan ridhonya Allah. Lalu kemudian apa? Kemudian mulailah dia meninggalkan sholat karena lalai dengan hartanya. Nah, saat itulah kemudian Allah akan menghilangkan nikmatnya. Cepat atau lambat akan dihilangkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang dosa dan maksiat tapi hidupnya nyaman terus? Para ulama mengatakan itu istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bertambah dosanya ketika dia berbuat dosa. Dan nanti akan dicabut oleh Allah seketika, lalu dia menjadi orang yang putus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan wa syukrahu bi kufrih.
dia merubah syukur menjadi kufur. Mestinya dia syukur menjadi kufur. Contohnya begini, ada orang punya harta, ya, mestinya dia syukuri nikmat harta ini untuk apa? Dijadikan harta ini ditasarrufkan dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kunci. Kalau kita ingin langgeng nikmat kita, maka jadikan nikmat itu dalam hal yang diridhai oleh Allah. Apapun nikmat itu, termasuk harta, kesehatan, waktu luang. Jadikan sesuatu itu yang kita punya itu untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi sebelum kita melangkah sesuatu, pikirkan, ini diridhai oleh Allah atau enggak. Saya mau ada acara misalnya, kemana? Ke Jakarta. Ya. Sebelum melangkahkan kakinya, maka pikirkan dulu, acara ini kalau saya ikut, kira-kira Allah ridho atau enggak? Oh, kalau ke sana harus misalnya seorang wanita ini ya, saya mau ke Jakarta, ada acara penting, bagus, bermanfaat, bahkan menguntungkan, bisnis dan lain sebagainya, ya, akan mendapatkan keuntungan demikian dan demikian. Tapi masalahnya adalah saya pergi ke sana ini, ya, tidak ada mahram. Maka saya kalau pergi kira-kira Allah ridho atau tidak? Kalau sekiranya Allah ridho silakan pergi. Kalau Allah tidak ridho, oh saya tidak punya mahram. Kalau saya pergi Jakarta itu musafir, ini perempuan. Kalau saya pergi ke sana tidak ada mahram, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilanjutkan. Kenapa demikian? Tidak akan berkah. Apa yang dilakukan waktunya tidak akan berkah. Harta yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidak akan berkah. Kegiatannya pun tidak akan berkah. Kenapa? Karena menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mengundang bala. Mungkin dia tidak merasa mendapatkan bala saat itu. Di rumahnya anaknya sakit, di rumahnya kehilangan harta, di rumahnya demikian-demikian, bertengkar dengan suami dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk, yaitu apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan lagi, wa asbaba ridhahu bi asbabi sukhtih. Jadi orang itu tidak akan merubah nikmat Allah menjadi bencana kalau dia tidak merubah sebab-sebab ridha dengan sebab-sebab murka. Jadi mestinya dia itu mencari jalan menggapai ridha Allah, tapi dia menerjang jalan untuk kemurkaan Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan fa idza ghayyara alaih. Kalau dia yang merubah sendiri, maka dia berubah, jazaan wifaqa, itu balasan yang setimpal, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Maka Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali berbuat zalim kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini mengetuk kita ikhwan. Jangan sekali-kali melangkah, jangan sekali-kali mengucap, jangan sekali melakukan suatu perbuatan, jangan sekali-kali mengeluarkan harta, ya, kecuali Allah ridho. Kalau kita melangkah, kalau kita mengucap, kalau kita melakukan perbuatan, kalau kita mengeluarkan harta, tapi dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada dampak buruknya, yaitu Allah akan menurunkan petaka musibah kepada kita semua. Dan ingat ikhwan fillah azakumullah, Allah ketika menimpakan kepada kita musibah, itu pertanda Allah ingin mengingatkan kita. Ya. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bentuk cintanya Allah kepada kita agar kita taubat. Tapi kalau kita melangkah untuk hal yang dimurka Allah, kemudian nyaman, bebas, berhasil, waspadalah, itu adalah termasuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, fa in ghayyara al-ma'siyata bit-ta'ah, ghayyara Allahu 'alaihi al-'uquba bil 'afiyah wa dhulla bil 'izzi, wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya, sesungguhnya apabila seorang hamba itu merubah kemaksiatan menjadi taat, jadi orang terlanjur berbuat dosa, ya, yang namanya manusia kadang-kadang salah, tapi jangan keterusan. Karena sifatnya orang beriman itu bertaubat ketika jatuh kepada kesalahan. Nah, ketika dia merubah yang tadinya maksiat dirubah menjadi taat, maka Allah akan merubah hukumannya, gak jadi. Ditukar dengan apa? Dengan afiyah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah akan merubah kehinaan menjadi kemuliaan. Ya. Jadi Allah itu membentangkan rahmatnya meskipun kepada pelaku maksiat, pelaku dosa. Para pendosa ini masih ada kesempatan untuk menjadi orang mulia. Kapan? Ketika dia segera taubat dari perbuatan dosa. Dan yang namanya taubat itu harus nasuha. Sebenar-benarnya, di antara ciri khasnya taubatan nasuha itu adalah berhenti sekarang. Jangan nunggu besok. Lalu kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, yang paling penting, menyesali perbuatan dosa. Dan ciri-ciri orang yang tidak menyesali dosa itu cerita kemana-mana tentang dosanya. Ya, peminum khamr taubat dari khamrnya, tapi kemana-mana cerita, oh saya minum khamr sekian-sekian, ya, dan masih ada ingatan saya. Dengan bangganya dia cerita demikian. Maka ini adalah termasuk salah satu bentuk, yaitu dia tidak benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mau merubah diri-diri mereka sendiri, dan apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada penolong yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau demikian adanya kondisi manusia atau hamba Allah itu kadang berbuat dosa, ya, maka ketika dia tidak segera taubat, Allah akan menurunkan musibah, ya, dan itu bisa terus menerus. Ketika berbuat dosa turun musibah ini, berbuat lagi musibah yang lain lagi, dosa lagi musibah yang lain lagi, ya. Coba renungkan. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan setelah berbuat dosa A, kita nggak perlu sebutkan apa dosanya. Coba. Ketika sudah berbuat dosa A, lalu kemudian beberapa saat kemudian kira-kira ada teguran Allah berupa apa? Kehilangan, sakit, macam-macam. Kemudian ditinggalkan orang yang dicintai, ya, meninggal keluarganya, usahanya tertipu, ya, atau mungkin macam-macam petaka atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Itu sebabnya adalah dosa. Dan kemudian perhatikan, coba taubat, ya, dengan taubatan nasuha. Kemudian tinggalkan betul-betul semua dosa yang kita lakukan, lihat ke depan. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah apa? Ya. Maka biasanya orang seperti ini, kalau biasanya dia berdosa lalu dapat musibah, ketika dia kosong dari dosa, maka Allah tidak akan menurunkan musibah yang biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia mendapatkan musibah, maka itu murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Kalau itu sebabnya dosa, maka itu adalah apa? Itu adalah musibah, tujuannya adalah untuk supaya kita taubat dan menghapus dosa kita. Tapi kalau kita tidak berdosa, kok ternyata ada musibah, maka itu murni kuasa Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Nah, adzan. Baik, kita sekarang setelah adzan dan kita sambung setelah adzan kajian kita. Allahu a'lam.
kita tambahkan lagi. Tadi kita katakan bahwasanya ketika hamba ini berbuat dosa dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau menghilangkan nikmatnya kepada kita, kemudian Allah menurunkan bala dan musibah. Itu salah satu dampak buruk daripada dosa dan kemaksiatan. Nah, kalau seperti demikian, kita harus tahu bahwasanya yang menurunkan bala dan musibah adalah Allah. Yang menurunkan musibah, bala, azab di dunia ini hanyalah Allah. Maka mestinya kita meminta kepada Allah supaya menahannya. Dengan cara apa? Dengan cara taubat tadi. Ini yang pertama. Jadi taubat itu berarti merubah nasib kita sendiri yang tadinya bergelimang dalam kemaksiatan, lalu kita taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut yaitu malapetaka tersebut. Ya. Dan kadang-kadang ini berat, terutama bagi para pemuda. Apalagi pada zaman sekarang ini medsos yang begitu mudah, semua bisa diakses. Ya. Kebaikan banyak, kemaksiatan dan dosa juga lebih banyak lagi. Maka seperti ini mestinya kita harus selalu taubat. Karena kalau tidak, maka Allah akan menurunkan musibahnya kepada dia. Dan musibah itu Allah tidak menentukan, macam-macam, Allah Maha tahu. Maka dari itu, karena yang membuat musibah ini hanyalah Allah, kita mengadu kepada Allah dengan cara taubatan nasuha. Dan itu cara kita merubah nasib buruk kita menjadi baik dengan ketaatan kepada Allah, yaitu taubatan nasuha. Kemudian yang kedua selain taubat, ya, bahkan taubat itu akan memunculkan keberkahan, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu taubat dan istighfar terus. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama, yaitu agar kita selamat dari musibah, agar kita yaitu tidak mendapatkan yaitu malapetaka di dunia ini sebelum di akhirat, yaitu dengan menolong agama Allah. Allah sendiri mengatakan, wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya Allah, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Jadi kalau yang menolong itu Allah, maka pasti dia akan menang. Tapi kalau yang memusuhi itu adalah Allah, pasti dia kalah dan binasa. Ya, makanya dalam sebuah hadis, ya, bahkan dalam ayat, barang siapa yang tidak berhenti bermuamalah ribawiyah, padahal dia tahu hukumnya, maka umumkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perang dengan manusia mungkin masih bisa menang. Tapi kalau yang diperangi atau yang memerangi ini adalah Allah, yang menciptakan, dia yang memberikan kemenangan hanya Allah, maka dia tidak akan bisa menang. Pasti terhinakan. Nah, demikian pula ikhwana fiddin azakumullah, salah satu kunci selamat daripada berbagai macam musibah adalah menolong agamanya Allah. In tansurullah yansurkum. Ya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah akan menolong siapa saja yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Menolong Allah di sini, ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti menolong Allah kemudian Allah itu ditolong agar tidak terhinakan, agar tidak, bukan. Allah itu maha kuasa, Allah yang memberi pertolongan. Allah tidak butuh pertolongan. Artinya di sini adalah yang ditolong itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menolong agamanya Allah? Dijelaskan ayat berikutnya. Bagaimana sih cara menolong agamanya Allah? Maka Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Yang pertama, orang-orang yang menolong agamanya Allah itu adalah ketika mereka diberikan kesempatan hidup di muka bumi, ya, mereka menegakkan sholat. Ini yang pertama. Menegakkan sholat bukan mengerjakan. Beda. Orang yang azan masih males-malesan, diingatkan baru sholat, ini mengerjakan sholat. Ya. Tapi kalau orang menegakkan itu, dia dengan kesadaran penuh, mempersiapkan diri untuk sholat di waktunya atau awal waktunya. Bahkan bila perlu dia hadir sebelum imamnya hadir.
Itu baru menegakkan sholat. Kebanyakan di tempat kita ini yang ada adalah mengerjakan sholat. Ya, lihat bagaimana masjid kosong. Yang datang cuma imam. Bahkan sekalian azan dan iqamat. Ya, makmumnya berapa? Nggak ada kecuali jin. Ini yang ada sebagian masjid, terutama ketika sholat zuhur dan asar. Maka ini merupakan apa? Merupakan tanda bahwasanya kaum muslimin di tempat tersebut belum menegakkan sholat mereka. Tapi mereka masih menjalankan atau mengerjakan. Ya kalau mengerjakan, kalau enggak ya sudah lewat. Nah, yang diperintahkan oleh Allah untuk menolong agama Allah itu adalah menegakkan sholat. Ketika mereka diberi kesempatan hidup, mereka tegakkan sholat dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan, di awal waktunya, baik laki dan perempuan, ini baru menegakkan sholat. Laki-laki berjamaah di masjid, ini baru menegakkan sholat. Ya, bahkan ada fadilah keutamaan menunggu sholat kepada sholat yang berikutnya, seperti antara maghrib dengan isya. Maka ini dikatakan menegakkan sholat. Yang kedua, wa atau zakat. Menolong agama Allah dengan cara apa? Menunaikan zakat-zakat mereka. Tadi kita singgung bagaimana seorang itu punya kewajiban zakat, tapi pura-pura tidak tahu hartanya mencapai nisab. Ya, uang kita, mungkin kita punya uang di rekening. Memang tidak kelihatan dia bawa uang cash. Ya, dompetnya cuma ratusan ribu atau 1 juta cuman. Tapi rekeningnya Masya Allah ratusan juta, miliaran. Maka ini adalah harta yang harus dizakati. Ya, kalau zaman dulu harta itu berupa dinar dan dirham, uang emas dan uang perak, ada zakatnya, ada nisabnya. Demikian pula uang kita disamakan dengan emas senilai 85 gram emas, sudah kena zakat per tahunnya kalau mencapai nisab. Tapi ketika seorang itu atau kaum muslimin mengabaikan hal ini dan tidak membayar zakatnya, maka dia belum dikatakan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa amaru bil ma'ruf, yang ketiga, mereka mengajak kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini tahu ini kebaikan dikerjakan tapi untuk individu. Ya, maka ini belum menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, ajak orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga sendiri. Ajak kebaikan, ajak sholat, ajak mereka puasa, ajak mereka berbuat baik, ajak mereka tidak berdusta, larang mereka dari ghibah, namimah dan lain sebagainya. Baru ini namanya menolong agama Allah. Tapi kalau sholat, zakat untuk diri sendiri, kemudian berbuat baik hanya untuk diri sendiri, tidak mengingatkan orang lain, tidak mengajak orang lain, ini belum dikatakan yaitu menolong agamanya Allah. Karena menolong agama Allah itu dengan apa? Dengan beramar ma'ruf, menyeru orang lain untuk sama-sama berbuat baik. Ya, kalau kita melihat orang lain, teman kita misalnya berbuat buruk, dosa, selama itu tidak mudarat bagi kita, kita ingatkan, ini tidak boleh ya, yang benar demikian, ini salah dan lain sebagainya. Baru ini namanya menolong agamanya Allah. Wa nahau 'anil munkar. Yang keempat adalah termasuk bentuk menolong agamanya Allah adalah mencegah kemungkaran. Ya. Dan mencegah kemungkaran itu ada tahapannya. Kalau kita punya kuasa dengan kekuasaan kita, ya, tidak boleh diputuskan. Tanda tangan, ini tempat yang tidak baik ditutup. Tanda tangan, serahkan, selesai. Ya, kirim aparat dan seterusnya. Kalau kita tidak punya kuasa dengan lisan atau tulisan, ya, sekarang zamannya medsos, sebarkan kebaikan, sebarkan larangan-larangan agama yang sedang marak. Ini termasuk bagian daripada wanahu 'anil munkar. Ya, terutama yang aktif medsosnya, jangan hanya untuk dagang saja. Ya, sempatkan di dalamnya mencegah kemungkaran yang sedang terjadi di hadapan kita. Selain amar ma'ruf juga nahi mungkar. Kemudian walillahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah yaitu kesudahan semua hal yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika seorang itu atau kaum muslimin di suatu tempat itu betul-betul kembali kepada Allah, ya, betul-betul taubat kepada Allah, betul-betul dia ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka saat itulah timbul keberkahan.
Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan penduduk suatu negeri itu mereka betul-betul mau beriman dan bertakwa. Takwa di sini menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Betul-betul mau beriman dan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya, termasuk tadi salat, zakat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, ini dikerjakan semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Akan kami bentangkan keberkahan yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Jadi yang turun dari langit isinya berkah, kemaslahatan buat manusia. Yang muncul dari bumi, tanahnya mengeluarkan sesuatu yang berkah buat kaum muslimin, buat penduduk setempat. Ya, itu kalau menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau tidak mau, enggan untuk taat kepada Allah, masih berbuat dosa, menggampangkan urusan-urusan kemaksiatan, melanggar aturan, halal haram diterjang dan lain sebagainya, maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi tatkala mereka enggan, imannya setengah-setengah, ya. Kemudian takwanya juga tidak beres. Dosa-dosa masih dilanggar, kewajiban masih diterjang, ditinggalkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan hukum mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Apa itu maksudnya? Berkah yang turun dari langit mestinya turun, ditahan oleh Allah. Berkah yang muncul dari bumi mestinya Allah tahan. Sehingga yang turun dari langit tidak menjadi keberkahan. Yang muncul dari bumi pun juga tidak menjadi berkah. Bisa jadi turun dari langit hujan tapi terlalu banyak sehingga banjir. Atau mungkin kekurangan air. Yang muncul dari bumi mungkin tidak muncul, bisa gersang. Atau muncul tetapi masyarakatnya tidak bisa menikmati hasilnya sendiri. Ini termasuk hukuman Allah. Sebab apa? Sebab manusia sendiri tidak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan, dan sisa dari pembahasan tadi kita cukupkan saja karena sudah terwakili untuk disampaikan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa, afan yang terakhir, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hal ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi tentang masalah ini khusus. Apa itu artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sirnanya nikmatmu secara tiba-tiba. Dan aku berlindung kepada Engkau dari perubahan yang tadinya senang, aman, nyaman, tiba-tiba berubah sebaliknya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari tiba-tiba mendapatkan bencana, dan aku berlindung kepada Engkau dari semua kemurkaan-Mu. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.